Sudah muncul ya? Sudah ya? Sudah Pak. Yuk, mari Pak mari kita dengar bersama-sama. Bentar ya, sorry saya salah share. Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara, berat. Karena konsep orang sudah salah. Konsep orang sudah salah. Misalnya apa yang saya ajarkan ini seperti menurunkan derajat Yesus. Ngerti? Kesannya diturunkan. Faktanya memang Tuhan Yesus tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Kalau dikatakan derajat dengan Bapa, nggak bisa. Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itu kan diartikan banyak orang dia punya kuasa dari dirinya. Tidak. Dia melepaskan haknya, exousia, hak. Dan dia menerima kembali hak itu. Kalau dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Oleh sebab itu harus memahami dengan tepat setiap ayat sesuai dengan konteksnya, baru kita bisa melihat frame atau bingkai yang luas. Tapi kalau Yesus dianggap sejajar, juga punya kuasa, aduh, Roh Kudus juga rohnya roh terpisah, kacau. Video nggak jalan Pak, videonya Pak nggak jalan Pak. Cuman sekali lagi, hal ini tidak dijumpai dalam buku-buku manapun, bahkan dalam keputusan konsili. Jadi kita ini dianggap sudah melawan arus. Bicara seperti ini berat sebenarnya, saudara, berat. Karena konsep orang sudah salah. Konsep orang sudah salah. Kesannya apa yang saya ajarkan ini seperti Tadi nggak jalan, maksudnya nggak kedengaran atau kemana? Tadi nggak jalan Pak, Bapak putar yang bukan di screen. Oh, sebentar. Bentar ya. bicara seperti ini berat. Itu Hermanus ini di mana ya? Kok nggak bisa ya? Itu Pak ada yang tanda segitiga itu dibuka. Hah? Klik. Kenapa? Tanda apa? Sebentar. Nah itu kan bawahnya. Oh. Bawah lagi Pak. Yang ada di tengah-tengah.
Nah, ini udah nih bukan nih. Bukan, ada yang itu lagi di stop. Ini di bawahnya. Ah, ada segitiga itu. Ada yang Tengah-tengah. Segitiga. Kamu turun dulu Play sebentar. Pak, tanda play. Tanda play Pak. Tanda play yang tengah-tengah Pak, play. Iya, dia nggak muncul tanda play-nya. Ada Pak di bawah, di tengah-tengah Pak. Kamu turun dulu sebentar, Hermanus. Nah, itu di tengah-tengah tuh Pak. Nah, itu tengah-tengah itu Pak. Ya, bawah dikit, bawah. Coba langsung tekan spasi aja, Pak. Biasanya gampang kok, bisa agak susah. Ini Bapak ada share. Ya, ini kan. Hermanus sudah bantu, tapi kau nggak bisa. Kelihatan. Nah, sudah di situ. Terus di situ. Nah, Ini kan. nah. Terus tadi begitu. Play-nya nggak kelihatan Pak Elia. Di mana play-nya? Dia udah dicari. Oke. Nggak kelihatan ya. Itu. Nah. Cara seperti ini berat sebenarnya, saudara, berat. Karena konsep orang sudah salah. Sudah Pak dosen. Kesannya apa yang saya ajarkan ini seperti menurut. Ya, sudah. Ini kedengaran? Sudah. Kesannya menurunkan. Kedengaran Pak. Cara seperti ini berat sebenarnya, saudara, berat. Karena konsep orang sudah salah. Konsep orang sudah salah. Kesannya apa yang saya ajarkan ini seperti menurunkan derajat Yesus. Tapi kesannya diturunkan. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Kalau dikatakan sederajat dengan Bapa, nggak bisa. Yesus berkuasa memberikan nyawanya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itu kan diartikan banyak orang dia punya kuasa dari dirinya. Tidak. Dia melepaskan haknya, exousia, hak. Dan dia menerima kembali hak itu. Kalau dia taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Oleh sebab itu harus memahami dengan tepat setiap ayat sesuai dengan konteksnya, baru kita bisa melihat frame atau bingkai yang luas. Tapi kalau Yesus dianggap sejajar, juga punya kuasa, aduh, Roh Kudus juga rohnya roh terpisah, kacau. Mengerti saudara? Nah, cuman sekali lagi, hal ini tidak dijumpai dalam buku-buku manapun, bahkan dalam keputusan konsili. Jadi, kita ini dianggap sudah melawan arus. Secara percaya, bisa diberkati, Anda perlu tepuk tangan. Memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Faktanya memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya di situ. Memang Tuhan Yesus itu tidak sederajat dengan Bapa, itu kuncinya.
Oke, baik. Bapak Ibu, apakah jelas tadi videonya? Jelas? Iya. Jelas, Pak. Jadi apa yang disampaikan ya bisa didengar dan disimak ya. Oke. Ya, ini bukan video yang sudah 10 tahun yang lalu, ini masih baru ya. Ya, ini katakanlah ya 3 tahun yang lalu ya. Tapi ini sekarang sangat viral dan menjadi pembahasan bagi banyak hamba Tuhan juga ya. Oke, saya berikan kesempatan kepada kita untuk memberikan tanggapan diskusi. Di kelas ini bukan berarti saya harus mengatakan ya mendukung atau tidak mendukung, tapi menurut pandangan kita, pendapat kita, mungkin kita bisa beda ya. Nah, dalam hal pandangan tidak apa-apa, tapi intinya adalah tadi menurut Erastus bahwa Bapa dengan Yesus itu tidak sederajat, berarti ada hierarki, gitu ya. Ada hierarki dalam ketritunggalan. Beliau memang mengajarkan mengakui tentang ketritunggalan, tetapi dalam hierarki itu dalam ketritunggalan itu ada hierarki, yaitu Yesus itu lebih rendah derajatnya. Ya, ada video yang lain nanti, tapi berikut aja kita putar lagi ya, berhubungan dengan itu. Ya, silakan. Silakan Bapak Ibu. Siapa yang duluan berikan tanggapan? Salam Pak. Ya, salam Pak Slamet, silakan. Kalau saya tidak sependapat dengan apa yang dikatakan Pak Eras, karena memang salah satu kenapa beliau keluar dari GPI, salah satunya itu saya pernah dapat selebaran surat penggembalaan dari Sinode GPI buat beliau waktu itu. Jadi beliau waktu itu beda pengajaran dan sempat ditegur, cuman waktu itu mau keluar nggak, waktunya memang agak pinter beliau nyari waktu. Nah begitu ada sedikit masalah di intern GPI, beliau langsung ngajuin itu dan akhirnya disetujui. Jadi memang agak sedikit polemik waktu itu. Dan saya tidak setuju dengan pengajaran itu, saya masih tetap dengan apa yang dipercaya oleh Sinode GPI, yaitu tentang Tritunggal yang setara. Itu saja sih Pak. Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Slamet. Ya, bagaimana dengan yang lain? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Bung Arthur. Ya, saya rasa menjawab ini sangat sederhana Pak. Karena di Filipi 2 ayat 6 itu jelas dikatakan bahwa justru ayat ini mengatakan bahwa Yesus setara dengan Bapa. Karena ayat itu berbunyi begini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi saya pikir pernyataan Pak Eras ini gugur dengan sendirinya kalau baca Filipi 2 ayat 6 ini. Karena di ayat ini jelas berbicara bahwa Yesus memang setara dengan Allah, tetapi dia tidak menganggap kesetaraan itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Dia menurunkan dirinya dalam rupa seorang hamba demi keselamatan. Jadi dengan sendirinya Pak Erastus gugur dengan hal ini Pak. Terima kasih. Ya, oke, baik. Makasih Bung Arthur. Itu satu pendapat yang luar biasa, yang sangat tepat. Ya, silakan. Masih ada yang lain? Iya, salam. Saya juga Pak. Pak Daniel Leo bisa dulu, biar nanti Pak Daniel Martin. Ya, silakan. Sama juga dengan Pak Arthur, karena di situ tadi dijelaskan ada kesetaraan, tapi karena Tuhan yang Yesus yang tidak menganggap kesetaraan itu Pak. Oke. Baik. Oke, itu saja. Iya Pak. Ya, silakan Pak Daniel Marjibin. Iya, puji Tuhan. Ini mungkin saya akan sampaikan agak lamaan dikit. Karena saya pernah belajar di STT Petamburan, yang pada waktu itu yang terima Pak Eras, dan kemudian saya mengambil Fakultas Teologi. Jadi saya ketemu terus dengan beliau karena dia itu ambil mata kuliah hermeneutik, homiletik, kemudian masih etika 1, 2, 3, 4.
Jadi ketemu beliau itu banyak sekali, belum beliau itu ada di asrama, dan kemudian beliau itu yang bimbing pada mahasiswanya. Saya mendapatkan dosen pembimbing skripsi itu Pak Eras, mendapatkan dewan penguji juga Pak Eras. Seandainya pada waktu itu saya diutus juga melalui beliau, saya itu ke Kalimantan Timur, tetapi nyata tetap ada di Jakarta karena hal yang lainnya juga. Beliau di dalam saya mengikuti kuliah pada waktu itu, saya berkata itu teologi bau, itu menurut saya. Tetapi pendapat beliau itu berkembang, harus berkembang setiap, bahkan kata beliau dia akan lebih pintar daripada Rasul Paul, dia akan lebih pintar daripada rasul-rasul yang lain, karena dia udah belajar dari mereka, dan kemudian mereka Pak Eras ini hidup zaman yang sekarang ini. Untuk sedikit profil dengan beliau, dia termasuk orang pintar dan kemudian dipakai Tuhan luar biasa. Kalau bisa dibilang dia juga kaya, maka dia membuat sinode sendiri, dan kemudian daripada teman-teman kami itu banyak yang bergabung dengan Pak Eras. Dan kemudian dikatakan beliau pada waktu dulu seperti yang di dalam Filipi yang disampaikan oleh Pak Arthur tadi benar, untuk dia itu mengeksegesis tentang ayat itu ya berbeda dengan yang kita pahami. Menurut saya dia akan berbeda lah, itu malah nggak menggugurkan, tetapi menurut dia adalah mengatakan kalau Yesus itu tidak setara dengan Allah. Sementara untuk saya sendiri tetap berpegang teguh dari saya sinode GBI, sinode GBM sekarang ini, dan kemudian saya mencari-cari dari ST Taros, tentunya dari Pak dosen, Pak Pendeta Adolf Putar-Putar yang sampaikan tentang doktrin Trinitas itu sangat baik sekali, dan itu memang yang saya pahami untuk sementara ini. Jadi ya nggak tahu untuk Pak Eras, mungkin karena berkembang, nggak tahu di akhir-akhir hayatnya nanti mungkin akan kembali ke semula pemahaman yang sama dengan sinode yang ada di GBI, yaitu Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah setara. Berbeda dengan yang disampaikan di dalam video ini dan di dalam buku-bukunya. Terima kasih, itu saja. Yesus berkati. Baik, makasih Pak Daniel ya. Ada sedikit beda ya dengan yang lain tadi pandangan. Jadi berarti ada dukungan dengan beda konteks seperti itu ya. Oke, silakan. Mungkin ada yang lain. Ya. Ada, kalau kita perhatikan tadi itu ada juga nanti lanjutan video bahkan di bukunya ya. Di bukunya bagaimana Yesus itu sangat tergantungan kepada Bapa. Ya. Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Bapa. Itu loh, ya kan? Nah, kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu dari Bapa. Kalau Bapa ya mau mengambil bisa saja. Bahkan ada kata nanti dikosongkan. Dikosongkan, bahkan bukan saja dikosongkan, bisa dilucuti, bahkan dibunuh oleh Bapa. Sehingga Yesus benar-benar kosong. Gitu. Nah ini kalau didengarkan oleh jemaat awam kan ini sangat membingungkan sebenarnya. Ya. Ini karena kita di kalangan mahasiswa, terutama pasca sarjana, ini perlu kita bahas. Bagaimanapun pembelajaran seperti ini yang viral ini akan didengar oleh jemaat kalau tidak kuat dengan pemahaman doktrin Tritunggal ataupun Allah, itu mudah pengaruh. Bahkan tadi terus terang aja, ya ketika diajak orang tepuk tangan, ya itu haknya beliau memang ya. Ya tepuk tangan ketika Yesus direndahkan gitu. Padahal di belakangnya itu ada salib. Salib itu artinya Yesus Kristus kepala gereja. Akan gitu. Nah, pengamatan saya begini. Nanti ada mungkin komentar lagi yang lain. Ya, ini di ruang kelas ya. Saya coba mengamati juga lagu-lagu beliau itu jarang sekali menyebut kata Yesus. Bahkan belum pernah dengar, mungkin Bapak Ibu pernah dengar gitu. Ya, lagu menyebut nama Yesus itu. Nggak tahu kenapa ya.
apa yang melatar belakangi beliau mengatakan tidak menyebutkan nama Yesus. Itu yang saya kan senang dulu putar lagu-lagunya beliau yang dikarang oleh beliau sendiri kan. Nah, Iya, Pak dosen, mungkin Ya, sebelum beliau itu mendirikan gereja Suara Kebenaran itu GKSI, itu dulu nama Yesus, Pak, dalam doanya, dan dia paling getol menurut saya itu menyebut nama Yesus pada waktu di tahun-tahun 90, karena pada waktu itu tahun 90 saya masuk Tamburan. Nah, itu dan ajaran dia cenderung ke holiness movement, jadi gerakan kesucian. Untuk tentang teologi, tentang Trinitas, tetap pegang teguh daripada iman GBI, karena dia termasuk salah satu juga yang membuat daripada 12 iman GBI pada waktu itu, Pak. Nah, setelah ini mungkin tidak ada nama Yesus, karena kan Yesus dianggapnya lebih rendah daripada Bapaknya. Mungkin nggak akan berkuasa lagi, mungkin seperti itu. Ya. Jadi ketergantung kepada ketaatan Yesus ya. Pribadi yang kedua itu. Kalau dia misalnya tidak taat, ya sudah berarti kuasa itu tidak ada padanya. Sementara kita pelajari tentang Kristus kan 3 hal membuktikan dia Tuhan ya. Yang pertama kita harus bisa membuktikan melalui Alkitab. Alkitab membuktikan, bukan kita yang buktikan, mencari pembuktian di dalam Alkitab. Sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada, namanya prainkarnasi atau praeksistensi kan gitu ya, praeksistensinya sebelum berinkarnasi kan gitu. Harus kita lihat dulu keberadaan Yesus masa lampau dalam kekekalan itu karena kan gitu ya. Nah, dan yang lain, jadi itu baik. Saya serahkan kembali waktu, kita ada waktu 5 menit lagi untuk diskusi sebelum kita masuk ke materi berikut. Silakan. Saya Pak dosen. Ya, silakan Pak Elian. Memang saya juga mendengar video ini udah cukup lama Pak dosen. Memang saya melihat juga dari beberapa seminar-seminar beliau, beliau selalu mengatakan bahwa memang Yesus itu lebih rendah dari Allah gitu. Selalu mengatakan itu. Dan dia memang selalu saya pernah dengar seminarnya juga bahwa mengenai Tunggal ini bahwa memang Bapa adalah salah satu yang tertinggi. Nah, makanya memang menjadi pertentangan juga, dan inilah yang menjadi alasan mengapa beliau ditegur oleh GBI mengenai ajaran doktrin Tritunggal ini, sehingga beliau akhirnya keluar dari GBI. Dan memang saya kurang setuju dengan beliau, apapun alasannya, berdasarkan bahwa beliau pernah klarifikasi, jangan spontan-spontan dengan khotbah dia, tapi dengan adanya statement itu mengatakan bahwa memang Yesus sekejap lebih rendah dari Bapa, karena seperti itu. Makanya ada anggapan dia itu tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Makanya dari Bapak saya juga setuju dengan Pak dosen bahwa memang setiap lagu-lagu beliau tidak pernah menyebut nama Yesus, selalu Bapa gitu, selalu Bapa gitu. Jadi menurut saya ini tidak benar dan menyimpang dari ajaran doktrin kita. Terima kasih. Baik, makasih Pak Elia. Jadi gini, jangan sampai kita mengikuti ajaran orang atau kagum kepada orang karena pertama sudah populer namanya, yang kedua karena banyak pengikutnya, ketiga dia kaya, ya gerejanya besar. Jangan. Saya lihat teman-teman ya yang mungkin mengikut beliau itu karena melihat popularitas beliau, ya sekalipun bertentangan dengan ajarannya, dengan hati nuraninya, tetap aja diikuti gitu. Atau mungkin ada fasilitas yang lain ya. Cepat banget memang ya untuk gereja itu memenuhi syarat sebagai sinode gitu ya, sekalipun hanya satu-satunya berapa tahun zamannya Dirjen yang sudah diberhentikan oleh Menteri Agama itu, satu-satunya yang saya tahu gereja itu yang menjadi sinode baru kan gitu ya. Jadi itu. Jadi kalau ada hal-hal yang lain yang proses yang tidak kurang baik, tidak benar, itu urusan mereka lah. Kalau ada, ya mudah-mudahan tidak ada kan gitu ya. Karena persyaratannya kan ya cukup sekarang ini luar biasa ya. Nah itu maksud saya gitu. Jangan sampai kita boleh mengagumi seseorang, dan memang
ada juga ajaran. Kalau kita baca buku beliau itu ada juga yang baik, ada yang baik ya dan positif. Tapi ketika sudah mulai mengajar tentang pribadi yang kedua, itu di situ bermasalah. Bahkan mungkin pernah mendengarkan video beliau berbicara tentang Roh Kudus, ya dia menikah dengan Roh Kudus, ya. Ya, jadi dia istri yang sangat cantik, bahkan disaksikan oleh istri yang ada di dunia ini menikah dengan ya, Roh Kudus. Itu ya, padahal kalau kita pahami pribadi ketiga Roh Kudus itu kan tidak apa namanya netral ya, tidak berjenis kelamin gitu, mau perempuan maupun laki kan, ya kan? Itu ya. Nah, tapi dia katakan mereka bercumbu mungkin di dalam mimpi katanya begitu, dalam kali penglihatan begitu bercumbu, tapi istrinya nggak cemburu gitu. Nah itu. Saya nggak tahu kemana beliau bisa punya penglihatan pandangan seperti itu ya. Nah itu. Nah ini kita calon-calon bukan calon lagi nih, teolog zaman sekarang ini harus lebih selektif ya, selektif dalam memilih buku dan juga dalam mendengar khotbah-khotbah ataupun pengajaran. Semua bisa kita dengar, tapi kita harus sudah punya prinsip pegangan sendiri ya, begitu ya. Baik, kalau tidak ada supaya kita lanjutkan, masih ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan. Baik, materi hari ini memperjelas tentang sebentar keesaan dan Tritunggal dalam Perjanjian Baru, ya, keesaan dan Tritunggal dalam Perjanjian Baru. Saya share lagi. Apa udah muncul ya? Sudah, Pak. Ya, di pertemuan kedua atau ketiga itu sudah kita bahas ini ya, bahas tentang keesaan dan juga kejamakan, bukti-bukti Alkitab tentang kejamakan dan juga keesaan. Tapi ini kita bahas lagi karena ini berkaitan dengan pengajaran dari saksi Yehova yang menyalahartikan tentang Allah yang Esa, ya Allah yang Esa. Jadi kita perlu sama-sama menanggapi apa yang ini sebentar. Semoga bisa diperbesar ya kalau jadi berubah begini. Bentar dulu ya. Oke. Oke, sudah kelihatan ya? Jelas ya? Yuk, kita lihat bersama-sama, Bapak Ibu. Itu kata Esa, itu kata yang terdapat di Ulangan 6:4 ya. Ini adalah suatu kalimat syahadat ataupun ayat kursi kalau istilah agama lain ya, di orang Yahudi ya, yang membuat satu pernyataan bahwa Allah itu Esa ya, di Ulangan 6:4 ya, yang isinya adalah ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah ini
dari turun-temurun nenek moyang Israel sampai hari ini meyakini dan percaya hal ini. Ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dan termasuk kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, dan kita pun tentu ya mengaminkan hal ini, ya mengaminkan hal ini bahwa Tuhan kita itu Esa. Jadi tidak seperti yang dituduhkan oleh agama lain, kita menyembah ya 3 Allah gitu ya. Mengapa punya pemahaman seperti itu? Karena memahaminya dalam pemikiran atau pandangan, yaitu pemikiran secara fisik ya, fisik itu. Ya, ada 3. Tentu memahami Allah Tritunggal bukanlah demikian ya. Nah, kita perhatikan kata Esa. Esa ataupun satu yang digunakan dalam Ulangan 64 dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan Echad ya, Echad ya, kata Echad ya pernah disinggung oleh Bung Arthur kalau nggak salah ini ya. Nah, tapi bagaimana pandangan ataupun penafsiran ya saksi Yehova tentang Ulangan 6 ayat 4 ini? Jadi saksi Yehova mengatakan bahwa kata Echad ini berarti satu yang mutlak gitu. Satu yang mutlak ya, satu yang mutlak. Tidak ada mengandung kejamakan. Ya, tidak ada mengandung kejamakan. Itu. Jadi mutlak satu. Ya. Satu Allah, satu pribadi, kira gitu. Satu Allah, satu pribadi. Kalau satu Allah berarti satu pribadinya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi sekali lagi kata Esa atau satu, ya ini kalau kita perhatikan di buku yang ditulis oleh saksi Yehova, saudara atau apa ada yang memiliki buku itu, judulnya Haruskah Anda Percaya Kepada Tritunggal? Jelas isi buku ini memang buku yang menolak tentang Tritunggal. Ya, ini buku yang ditulis oleh saksi Yehova ya. Dikatakan begini, ya kata-kata dalam Ulangan 64 itu kalau di dalam bahasa Inggris ya, NGB, New Jerusalem Bible Katolik itu berbunyi, dengarlah Israel, Yahweh Allah kita adalah Esa. Dengarlah Yahweh Allah kita adalah Esa, satu-satunya Yahweh. Perhatikan, satu-satunya Yahweh. Kalau diterjemahkan berarti satu-satunya Allah. Ya. Jadi dalam tata bahasa dari ayat itu kata Esa tidak mengandung sama sekali sifat dari kejamakan. Ya, menyatakan bahwa kata itu mempunyai arti yang lain, yaitu bukan satu pribadi, tapi satu-satunya. Nah, kan gitu. Jadi tidak boleh disebut sebagai pribadi, gitu ya. Oke. Nah, ini yang perlu kita tanggapi bersama-sama ya. Ya. Jadi bagaimana kita menanggapi atau bantahan terhadap pandangan saksi Yehova yang saat ini dekat dengan ajaran orang Kristen, ada bersama dengan kita, tiap hari berdampingan dengan kita, bahkan sering mengunjungi ya rumah-rumah orang Kristen, bukan rumah-rumah orang lain yang agama lain, tidak, tapi orang Kristen ya. Jadi pernyataan saksi Yehova, kata Echad tadi atau Esa atau satu itu tidak mengandung sifat jamak. Nah, ini tentu ada suatu kesalahan ya. Nah, kita udah belajar kemarin di kata apa makna teologis dari kata kita ya, kata kita. Nah, kita perhatikan. Jadi kata Echad ini dalam Alkitab cukup banyak ya, cukup banyak. Ya, sering digabungkan ya, digabungkan satu dengan yang lain. Itu kata Echad juga digunakan. Jadi maksud saya tidak mutlak Echad itu hanya satu-satunya, tidak boleh ada yang lain. Nah, kalau kita perhatikan kata Echad bukan saja menunjuk kepada Allah yang Esa, tetapi juga menunjukkan kepada ada kejamakan dengan yang lain. Coba misalnya kita lihat. Jadi sini satu yang mutlak, ya satu yang mutlak itu. Jadi itu kita perhatikan. Nah kita perhatikan contoh-contoh bahwa itu tidak mutlak, ya tidak mutlak. Misalnya Kejadian 1 ayat yang ke-5 kita perhatikan. Ini ada satu ayat firman Tuhan mengatakan begini, ya. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Ada di sini kata hari pertama. Yang digunakan juga Echad, cuma ada yom karena hari.
ya. Yom ekad. Ekad, ya kan? Nah, gunakan ekad juga. Ini gabungan dari apa? Digabung petang dan pagi, membentuk satu ekad, gitu, ya. Ya, satu hari. Nah, kemudian kita perhatikan juga di Kejadian 2:24. Katakan Adam dan Hawa menjadi satu, atau dikatakan satu daging ekad. Nah, di Kejadian 2:24, teks firman Tuhan berkata demikian, ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ada kata satu daging. Nah, kata satu ini pria dan wanita dipersatukan menjadi satu daging. Ya, berarti ada dua ya yang digabung menjadi satu daging. Itu juga kata yang digunakan adalah ekad. Ya, kata ekad. Nah, ini untuk apa? Untuk membantah ya bahwa ekad itu hanya menunjukkan kepada satu-satu Yahweh gitu. Ya. Nah, kemudian di Bilangan 13:23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan standan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka mengendarnya, juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Perhatikan kata setandan buah anggurnya. Setandan buah anggurnya. Nah, di dalam bahasa Ibrani-nya juga yang digunakan kata satu, yaitu ekad juga. Ya kan? Berarti tidak hanya satu biji anggur, ada beberapa anggur. Ya, satu tandan buah anggur pasti terdiri dari banyak anggur. Ekad. Nah ini ya. Jadi itu salah satu ini bantahan ya, kita perhatikan lagi di Hakim-Hakim 20 ayat 1 ayat 8 11. Ya, minta tolong siapa yang bantu baca saya, Pak Eli ya, Pak, silakan. Pak Elia masih ada? Yuk. Hakim-hakim. Lalu majulah semua orang Israel dari Dan sampai Berseba dan juga dari tanah Gilead. Berkumpullah umat itu secara serentak menghadap Tuhan di Mispa. Kemudian bangunlah seluruh bangsa itu dengan serentak sambil berkata, seorang pun daripada kita takkan pergi ke kemahnya, seorang pun daripada kita takkan pulang ke rumahnya. Demikianlah orang Israel berkumpul melawan kota itu, semuanya bersekutu dengan serentak. Semua kata-kata dan serentak terjemahan hurufiahnya adalah as one man, seperti atau sebagai satu orang. Seperti dalam King James Version, dan kata satu menggunakan kata Ibrani echad. Ya, jadi sama menggunakan juga kata serentak itu menunjukkan kata echad juga, berarti banyak gitu. Ya, jamak ya. Ya, dalam satu ketunggalan ada kejamakan gitu, ya. Nah, kemudian kita perhatikan lagi di Esra 2 ayat 64. Silakan, Pak, silakan. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Seluruh jemaah itu satu, echad, tetapi terdiri dari banyak orang. Catatan, kata satu ini hanya bisa terlihat dalam bahasa Ibrani-nya. Ya. Di Yeskiel 37 ayat 17. Ya, gabungkanlah keduanya menjadi satu papan, sehingga keduanya menjadi satu dalam tangan. Ya, jadi semakin banyak ya di ayat-ayat yang lain yang menunjukkan ekad itu, ya ekad itu beda dengan pengertian saksi Yehova tadi. Ekad itu satu-satunya Yahweh, jadi nggak boleh menggunakan yang lain, gitu. Ya? Nah itu tidak melihat itu, ya. Nah itu berarti kata lain dalam bahasa Ibrani yang berarti satu mutlak, ya, satu yang mutlak atau satu-satunya, itu ada kata namanya yakid, ya. Selain dari kata ekad tadi ada yakid. Ya, ini contoh. Silakan Pak, contoh itu. Kejadian 22. Kata lain dalam bahasa Ibrani yang berarti satu yang mutlak atau satu-satunya, kata itu adalah yakid. Kejadian 22 ayat 2 dan 16, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Katanya. Oke. Nah, lanjut. Aku bersumpah. Ya. Ini sinyal mungkin. Ya, katakan aku bersumpah
diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Di sini ada kata 2 kali diulang kata yang tunggal. Kata tunggal ini yang digunakan yakit, yaitu satu-satunya. Ya, satu-satunya anaknya Abraham, anak perjanjian, hanya satu, yaitu Ishak. Itu satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, itu yakit. Ya, yakit. Nah, kalau yang digunakan di Ulangan 6:4 tadi bukan menggunakan kata yakit, tapi ekad. Ya. Nah, kata ekad. Nah, kita perhatikan ya bersama-sama. Ya. Kita perhatikan di sini. Ya, kata ini perhatikan. Kalau Musa memang mau menekankan tentang kesatuan yang mutlak, ya, dia harus menggunakan kata yakit. Musa harus menggunakan kata yakit seperti yang digunakan kepada anaknya Abraham yang tunggal. Ya. Nah, jadi dari Allah yang bukannya kesatuan yang gabungan, ya. Maka Ulangan 6 ayat 4 itu pasti bukan menggunakan kata yakit, tapi menggunakan kata ekad. Bukan yakit. Ya. Nah, yakit. Tapi pengertian mereka tidak melihat di sini kata antara perbedaan yakit dan ekad. Ya kan? Nah, yang digunakan di Ulangan tadi, Ulangan 6 itu adalah kata ekad. Nah, disinilah ternyata Musa menggunakan kata ekad. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Allah itu tidak secara mutlak, ya, tetapi ada suatu kejamakan dalam diri Allah. Ya, itu. Makanya Musa itu benar-benar diilhami oleh Roh Kudus, ya, untuk menggunakan kata ekad. Jadi bukan yakit, ya. Nah, jadi itu. Jadi tunggal atau esa satu di dalam keilahian, tetapi di dalam keilahian itu menunjukkan kepada Elohim yang sudah kita pelajari bersama, itu di situ ada kejamakan. Masih ingat ya? Kata Eloah. Eloah adalah menuju kepada suatu ketunggalan, tunggal, ya. Itu berarti tunggalnya apa? Kehakikatannya, keilahiannya. Ya, keilahiannya. Nah, tetapi ada di situ partikel im. Im itu dalam bahasa Ibrani menunjukkan kepada kejamakan, makanya Elohim. Ya, Elohim. Nah, itu. Jadi sangat keliru sekali apa yang dikatakan oleh saksi Yehova. Ya. Nah, nanti coba kalian Bapak Ibu putar ya videonya tentang Yehova mengatakan demikian. Maka menolak Allah Tritunggal, menolak Yesus sebagai Tuhan, Yesus hanya sebagai pengantara. Bahkan ada ya video viral juga dari ES ya, Erastus Sabdono, yang saya sudah tangkapin juga itu ya, untuk mahasiswa, kalangan kita mahasiswa, bukan untuk beliau. Ya, itu bahwa orang Kristen itu, orang percaya itu tidak pernah berdoa kepada Yesus. Hanya berdoa kepada Bapa. Tidak pernah berdoa kepada Yesus, hanya berdoa kepada Theos, yaitu Bapa, Allah. Tidak ada dalam Alkitab, baik murid-muridnya, orang percaya, para rasul, itu hanya berdoa kepada Bapa, tidak ada. Yesus memang dilibatkan, tapi hanya sebagai pengantara. Ternyata saya temukan banyak sekali ayat Alkitab, baik orang percaya, ya, para rasul, itu berdoa langsung kepada Yesus. Ya, berdoa kepada Yesus. Itu saya sudah ada videonya itu, yang menanggapi hal itu. Ya, itu terlalu banyak ayat Alkitab membuktikan, tapi beliau bilang tidak ada, gitu ya. Nah, oke, nah itu. Jadi hampir sama pengajarannya dengan mirip-mirip dengan saksi Yehova, tapi ada teman mengatakan tidak hampir sama, Pak. Sama katanya begitu. Ada yang mengatakan demikian. Ya sama katanya begitu ya. Waktu kita mengadakan seminar ya, pernah mengadakan seminar. Awas pada, jangan sesat gitu ya. Nah, itu ada beberapa pembicara ya. Oke, baik. Nah, itu berhubungan dengan ekad. Jadi sekali lagi kesimpulannya adalah ekad menurut saksi Yehova itu satu-satunya Yahweh. Maka dia bukan dikatakan pribadi atau terdiri dari beberapa pribadi. Tidak, ya. Nah, kalau menggunakan satu-satunya mutlak, seharusnya menggunakan kata yakit. Ya, seperti tunggal dengan Ishak, anaknya Abraham.
ya, atau tunggal menuju kepada Yesus diutus sebagai anak tunggal. Nah, itu berarti monogenes kalau dalam bahasa Ibrani Yunaninya, ya kan? Monogenes, ya. Nah, itu. Nah, tentu ini bertolak belakang dengan ajaran Alkitab bahwa kata ekat di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu menunjukkan di dalamnya ada kejamakan diri Allah, ya, kejamakan diri Allah. Maka digunakan kata Elohim, ya, Elohim. Oke, baik. Kita lanjutkan. Ini bukti-bukti pribadi Tritunggal dalam Perjanjian Baru. Kalau membuktikan tentang Tritunggal dalam Perjanjian Baru, jangan kita menggunakan ayat pembuktian itu dengan 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7 sampai 8. Minta tolong Pak Yusuf bisa baca. 1 Yohanes 5 ayat 7 sampai 8. Ya, yang kita diskusikan minggu lalu ya. Ya, silakan. Sebentar, Pak. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ya, di situ ya ada pertama kesaksian di mana? Di bumi, di sorga dulu ya. Di sorga Ya, Pak. ada Bapa, Anak, dan apa? Bapa, Firman Di dengan sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. ya. Kemudian di bumi, air. Di bumi, roh, air, dan darah. Ya, ya air, darah, dan roh gitu ya. Nah, ini jangan digunakan sebagai bukti ketritunggalan. Seringkali ada hamba Tuhan menggunakan itu keliru, salah ya. Ya, mengapa? Pak Arthur punya apa namanya Alkitab Holy Bible bahasa Inggris, Holy Bible dari situ. Coba dibaca Pak ayat yang ke-7-nya. Sebentar Pak, saya ambil Alkitab bahasa Inggrisnya dulu Pak. Ya, sambil dipersiapkan ya. Ya, sambil dipersiapkan. Nah, artinya gini, ya. Di manuskrip aslinya, manuskrip asli itu ayat ke-7 itu tidak ada kalimat itu, bahkan di bahasa Inggris pun tidak ada. Ya. Tidak ada. Jadi tidak boleh gunakan itu. Mengapa? Karena orang nggak tahu kenapa Lembaga Alkitab Indonesia yang membuat kalimat itu. Ya, kalimat itu. Sebenarnya di bahasa aslinya tidak ada. Mengapa? Ayat apa? Ayatnya di mana Pak? Maaf. 1 Yohanes 5. Oh, oke. John 5 apa itu? Ayat 6. Ayat ke-7, ayat ke-7. Singkat tuh di situ. Ya. Satu Yohanes Pak. Ya, 1 Yohanes 5. Ayat yang ke-7 Pak, ya. ke-7 Pak. Nah. Ya. For there are 3 testify, the spirit, the water, and the blood, and the 3 are in agreement. Ya. Coba kita perhatikan di situ. Berbeda dengan bahasa di bahasa apa itu di bahasa Lembaga Alkitab Indonesia ya. Kalau Lembaga Alkitab Indonesia tidak ada yang demikian. Coba pengertian coba diterjemahkan dulu Pak Arthur di kalimat kata terakhir itu. Jadi diterjemahkan di sini and the 3 are in agreement. Jadi ketiganya itu berada dalam satu persetujuan. Nah, itu. Ya. Jadi di situ tidak ada tadi kata Bapak itu kan, Bapa, Firman, dan Roh. Dalam bahasa Inggrisnya nggak ada ya. Ya. Di dalam bahasa Inggrisnya ini di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa for there are 3 testify, Bapak kata Bapak tidak ada, tapi yang ada spirit, water, and blood. Ya, itu kalau di ayat yang ke-8 itu. Itu kalau yang di ayat yang ke-8 dikatakan
begini Pak, sebentar. Ini tulisannya kecil sekali. We accept man's testimony, but God's testimony is greater because it is the testimony of God. Jadi dikatakan bahwa kami menerima kesaksian dari Tuhan Allah karena kesaksian itu lebih besar. Coba Pak, sorry. Sepertinya itu sudah ke ayat yang berikut ya. Coba saya lihat 8, Pak. Nah, 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke 6, 7. Sebab kalau di 7, 8. Betul, 8. Kalau di 8 kan bahasa Indonesianya kan dan ada 3 memberi kesaksian di bumi, roh, air, dan darah. Dan ketiganya adalah 1. Itu ayat 8 ya Pak? Ya kalau tadi Itu yang dibaca sepertinya sudah masuk ke ayat 9 itu Pak Arthur. Oh iya, sorry benar Pak, 9 Pak, benar. Ya. Jadi kalau di Ke-7 ayat 7 itu ayat 7 Pak. Itu sangat singkat. Iya, kalau yang 7 itu for there are 3 that testify, ada 3 yang bersaksi, yaitu the spirit, yaitu roh, the water, air, dan darah, and the blood. Ya, oke. Ya, mengapa saya katakan jangan gunakan ini sebagai pembuktian tentang Tritunggal, Trinitas. Mengapa apalagi digunakan di ayat yang ke-7 tadi itu? Karena di manuskripnya aslinya nggak ada, di bahasa Inggris juga nggak ada. Hanya di bahasa Inggrisnya tadi mengatakan ya ketiganya setuju. Ada kata setuju tadi situ ya, persetujuan. In agreement. Nah, apa yang disetujui? Tapi di terjemahan King James ada, Pak. Ya, kalau minggu lalu kan kita belajar, katakan ada yang siapa itu si Nathan Curnawan, ini menjadi dasarnya untuk menolak tentang Trinitas dengan mengatakan Bapa, Firman, dan Roh adalah satu. Makanya tidak tepat ayat ini digunakan untuk itu sebagai pembuktian penolakan Trinitas, bahkan juga pembuktian Trinitas. Ya, tidak ada dalam bahasa aslinya pun demikian, tidak ada. Jadi di sini satu perjanjian. Sebenarnya kesaksian, kesetujuan, itu ya. Kita udah bahas kemarin kesetujuan dan kesetujuan Bapa tentang siapa? Tentang Yesus sebagai anak, ya. Yesus itu adalah anak Allah, tuh kan? Ya, Bapa menyatakan demikian. Yesus sendiri menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Roh Kudus pun sekarang ini menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Kesetujuan dari 3 pribadi itu kan gitu ya. Nah itu jadi tidak ada hubungan dengan Tritunggal di situ atau Trinitas ya. Oke, nah ini jadi ini kesaksian tentang anak Allah, kesaksian Bapa, kesaksian Roh Kudus. Makanya kalau kita lihat ya di ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 itu ada kesaksian di bumi ya. Ini tentang kesaksian siapa? Tentang Yesus, yaitu pada saat dia dibaptis disebut dengan air, darah. Ya, darah berarti itu menunjukkan kepada pengorbanan Yesus. Roh Kudus berarti Roh Kudus yang telah dicurahkan yang bekerja hari ini membuat orang bisa percaya, dituntun percaya kepada Kristus, ya pekerjaan Roh Kudus. Adanya suatu pengakuan, ya pengakuan Yesus adalah anak Allah dalam diri seorang karena pekerjaan Roh Kudus. Gitu ya. Nah, ini jangan digunakan ayat ini. Jadi kadang ada kata hamba Tuhan gunakan ayat ini untuk mengapa? Terutama ayat ke-7 ya, jangan ya. Oke. Nah, kalau gitu ayat yang mana kita perlu gunakan ya? Banyak ayat yang lain ya menunjukkan perbedaan ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus dan sekaligus pembuktian dari Trinitas ataupun Tritunggal ya. Dalam Perjanjian Baru ketiga pribadi itu kita perhatikan lebih jelas dinyatakan misalnya di dalam Yohanes 5. Ya, di Yohanes 5 ayat 31, 32, 37. Minta tolong satu orang bisa bantu saya baca. Yang ada di ayat 31. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. 32. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Dan 37. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Oke.
dari 3 ayat ini sudah sangat jelas sekali ya. Sangat-sangat jelas. Makanya kalau ada saya mengatakan, ya Tuhan itu hanya satu pribadi, yaitu ya Bapa adalah Yesus sendiri, Saudara sendiri, Roh Kudus adalah Yesus sendiri. Ya, ini di sini udah jelas. Kalau aku bersaksi, siapa aku di sini? Adalah Yesus. Ya, bersaksi tentang diriku sendiri. Kesaksianku. Nah, terus nanti 32. Ada yang lain yang bersaksi. Siapa yang lain itu? Yang dimaksud yang lain itu di ayat 37. Bapa yang mengutus aku. Dia yang bersaksi tentang aku. Nah, kalau misalnya kita menerima ajaran yang mengatakan Tuhan itu hanya satu pribadi saja, mutlak satu pribadi, maka ayat ini harusnya berbunyinya begini, ya. Ya, bunyinya begini. Aku mengutus aku. Atau jangan gunakan kata Bapa. Ya, kalau memang sama. Aku mengutus aku. Harusnya bunyinya begitu. Dialah yang bersaksi. Atau akulah yang bersaksi tentang aku. Ada kata dialah yang bersaksi. Dia menuju kepada seharusnya Bapa. Bersaksi tentang Kristus. Bapa bersaksi tentang Kristus. Berarti ini sudah menunjukkan dua pribadi yang berbeda. Ya kan? Nah itu. Nah, jadi jangan sampai yang seperti yang dikatakan itu hanya beda wujud. Itu apa? Wujud hadir sebagai pencipta, Yesus hadir sebagai wujud penyelamat, Roh Kudus hadir sebagai wujud penghibur. Nah itu. Sehingga seolah-olah hanya satu pribadi saja. Itu, ya. Nah, ini Yesus sendiri menyaksikan, menyatakan pribadi yang berbeda. Dia pribadi yang berbeda dengan Bapa yang mengutusnya. Tuh ya. Nah, jangan sampai video seperti video yang minggu yang lalu ya. Ada tadi saya kirim juga di grup Pasca Sarjana ya. Oke. Nah, minta tolong lagi satu Yohanes 5:31. Yohanes 5:31. Yohanes 5 ayat 31 menunjukkan Yesus sebagai saksi, dan Yohanes 5 ayat 32 dan 37 menunjukkan Bapa sebagai saksi yang lain, di mana untuk kata-kata yang lain digunakan kata bahasa Yunani yaitu alos. Ya, perhatikan di sini. Yohanes 5:31 ini menunjukkan ada kata Yesus sebagai saksi. Kemudian juga tadi Yohanes 5:30-37 menunjukkan apa? Bapa juga sebagai saksi, saksi yang lain. Nah, saksi yang lain, ada kata yang lain. Yang lain digunakan kata, yang lain digunakan kata alos. Nah, ini perlu kita perhatikan karena ada juga yang memahami nanti kata yang lain di kitab Yohanes, ya, kitab Yohanes pasal 16 ayat 14 yang menunjuk kepada roh kebenaran, ya, Roh Kudus. Nanti kita putar videonya, mengatakan itu adalah nubuatan tentang Nabi Muhammad. Begitu, ya. Ya, jadi itu. Makanya mereka mempercayai, kita mempercayai mereka ada nubuatan tentang Nabi itu di dalam Alkitab, tapi orang Kristen tutup-tutupi. Ya, gitu ya. Karena bahasa Ibrani yang digunakan katanya Ahmed. Nah, berarti Ahmed menunjuk kepada Nabi itu, gitu. Ya, padahal itu beda. Kalau kita perhatikan kata yang lain yang digunakan, kita perhatikan di sini kata yang lain itu kata ada disebut dengan kata alos. Ya, ada dua kata yang lain dalam Alkitab, atau ada dua kata yang lain itu ada alos, ada heteros, ya, atau alos atau alon sama, ya, atau heteros. Ini dua kata memiliki pengertian yang berbeda, tapi kata kalau diterjemahkan sama, yaitu yang lain, sama-sama yang lain. Nah, bagaimana membedakan kata alos dengan heteros? Ini kita perhatikan bersama-sama. Kalau arti dari alos itu menunjuk kepada yang lain dari jenis yang sama. Ini perlu dipahami ya. Kata alos atau alon menunjuk kepada yang lain dari sejenis yang sama. Sedangkan heteros menunjukkan pada yang lain tapi jenis yang berbeda. Sama-sama yang lain tapi berbeda di mana? Jenis yang sama, jenis yang berbeda. Ya, jenis yang berbeda. Lalu kata mana yang digunakan menunjuk kepada yang lain,
menunjuk kepada Bapa ataupun menunjuk kepada Roh Kudus, ya, kepada Roh Kudus. Oke. Ada ilustrasi seperti ini. Ilustrasinya gini, ya, ilustrasinya gini. Ya. Kalau menggunakan alos, ya, kalau menggunakan alos, yaitu misalnya saya butuh air minum yang lain. Yang pertama sudah diberikan adalah aqua. Saya minta yang lain. Yang lain. Nah, diberikan yang lain yang sejenis yang sama, yaitu aqua juga. Nah, ini alos. Ya. Nah, jadi saya udah minta minum aqua, satu aqua, gelas aqua, saya minta lagi yang lain. Dikasih yang lain, motor yang lain. Tapi jenis yang sama, yaitu aqua. Nah, ini jadi iklan nanti kepada orang yang pemberi aqua ini, ya. Nah, kita perhatikan. Tapi kalau menggunakan heteros, saya udah minum aqua, ya. Saya minum aqua, lalu saya minta yang lain. Ternyata dikasih apa? Coca-Cola. Ya, Coca-Cola. Nah, ini udah jenis yang berbeda, sama-sama minuman, yang lain dari minuman, tapi Coca-Cola. Nah, Coca-Cola. Nah, ini kata yang digunakan apa? Heteros. Ya, itu heteros. Nah, lalu kita perhatikan kata yang lain yang digunakan, ya, yang digunakan kepada Bapa sebagai saksi, itu yang lain digunakan kata alos. Ya, kata alos. Demikian juga nanti kalau kita belajar tentang Roh Kudus, ya, di Yohanes 16 dan 14. Ya, ada ya penolong yang lain. Ada kata penolong yang lain, parakletos alos, ya kan? Nah, yang lain. Itu kata alos yang digunakan. Menunjukkan apa? Ya, menunjukkan bahwa Yesus mempunyai kualitas atau jenis yang sama dengan Bapa. Ya. Jadi Bapa dengan Yesus, maka dengan Roh Kudus itu punya kualitas yang sama. Maka digunakan kata alos. Memiliki kualitas yang sama, jenis yang sama, yaitu sama-sama apa? Sama-sama dengan Allah. Ya, sama-sama dengan Allah. Maka tidak ada hierarki. Tidak ada perbedaan. Ya, semuanya setara. Berbeda dalam pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi dalam hal keilahian, kealahannya setara, sejenis. Nah, inilah yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ya. Setara dengan Bapa. Jadi sangat keliru pengertian dari saudara kita Muslim yang mengatakan itu adalah yang lain itu adalah menunjuk kepada salah satu nabi yang terkenal saat ini. Ya. Oke. Jadi sama dengan hal yang sama terjadi antara Yesus dengan Roh Kudus, ya, dengan Roh Kudus, Yesus juga disebut Parakletos. Nanti silakan dibaca 1 Yohanes 2. Ayat 1 diterjemahkan dengan pengantara atau bisa juga pembela, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya pembela apa ya? Ada pengacara, lawyer, ya. Ya, sama. Jadi itu Parakletos. Jadi kata ini digunakan kepada Yesus. Bahwa Yesus adalah pembela bagi orang-orang percaya. Ya, pembela. Ya, pembela. Kemudian Roh Kudus juga disebut sebagai Parakletos. Kata yang lain diterjemahkan dengan kata penolong tadi. Penolong itu Parakletos, yang lain itu kata alos. Jadi di sini kata yang lain juga digunakan kata alos. Menunjukkan apa? Bahwa Yesus dan Roh Kudus itu mempunyai jenis atau kualitas yang sama, kualitas yang sama. Ya. Sama-sama Allah, sederajat, setara. Tidak ada yang lebih rendah derajatnya. Jangan sampai dipahami karena kata mengutus itu sebagai pembuktian perbedaan dalam hal sifat. Misalnya, Bapa mengutus Yesus. Karena Yesus yang diutus, bagaimanapun yang diutus itu pasti derajatnya lebih rendah. Ya. Roh Kudus mengutus Yesus mengutus Roh Kudus. Berarti Yesus sebagai pengutus lebih tinggi daripada Roh Kudus yang diutus. Berarti Roh Kudus lebih rendah. Jangan sampai kata mengutus itu menunjukkan suatu perbedaan dalam hal kualitas, dalam hal mutu, atau ada suatu hierarki.
Ya, kata mengutus itu menunjukkan suatu hubungan. Ya, hubungan. Jangan disamakan dengan presiden mengutus menterinya. Presiden mengutus duta-dutanya ke luar negeri. Tidak boleh disamakan dengan itu. Ya, tidak boleh. Kalau kita mengartikan secara literal, ya benar, presiden pasti lebih tinggi, ya, lebih tinggi kualitasnya jabatannya dibandingkan dengan menteri, dibandingkan dengan duta, ya, duta-duta yang diutus itu, kan itu pasti. Bagaimanapun duta atau menteri selalu berbicara atas nama presiden, harus melakukan segala sesuatu atas visi misi dari presiden. Menteri, duta tidak boleh misinya sendiri, tidak boleh visinya sendiri, tidak boleh, harus presiden, gitu. Nah, di dalam pengertian hal ini Bapa mengutus anak yang tunggal, Roh Kudus mengutus Roh Kudus, tidak boleh disamakan dengan pemahaman seperti itu, gitu. Ya, ya kembali kita belajar pertama, tidak ada yang boleh disamakan dengan apapun Tuhan itu. Ya, oke. Jadi di sini sebenarnya kita memperhatikan, ya, dengan demikian Bapa, Anak, Roh Kudus mempunyai jenis kualitas yang sama dan semua bisa digunakan untuk mendukung apa? Mendukung doktrin Allah Tritunggal. Ya, sehingga dengan mudah bisa didapatkan dari ayat yang menunjukkan ketunggalan itu, nanti bisa dibaca lagi di ayat yang ada di sini ya, cukup banyak ya, karena waktu Bapak Ibu bisa baca ya di Ulangan 64, Markus 12:32, Yohanes 17:3 dan yang lainnya ya. Oke. Ya, oke, kita perhatikan. Kalau dalam perjanjian lama, Yahweh atau Yehova disebut sebagai penebus dan juru selamat, ini menurut perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian baru pun Anak Allah atau Yesus juga disebut demikian. Dia penebus, dia juru selamat. Ya. Nah, dengan ayat Alkitab Matius 1:21 dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita perhatikan berhubungan dengan Yahweh dan Yehova. Ya, kata-kata Yahweh atau Yehova tinggal di antara orang Israel atau diam di dalam hati orang-orang yang takut akan Dia. Ya, dengan paparan kitab ya Mazmur 74 ayat 2 dan seterusnya itu. Nah, ini sangat banyak kata ditinggal diam, Yahweh tinggal, Yahweh diam dalam orang percaya. Nah, demikian juga dalam perjanjian baru. Juga dikatakan bahwa Roh Kudus mendiami gereja orang percaya. Nah, ya ayat ini juga mengatakan ini, Kisah Rasul 2 ayat 4, Roma 8:9, terutama Roma 8:9-11 ini. Dikatakan ketika kita percaya kepada Kristus, Roh Kudus berdiam. Atau kita baca satu ayat aja dulu. 1 Korintus 3:16. 1 Korintus 3:16. Satu orang tinggal 1 Korintus 3:16. Bantu baca, silakan. Silakan. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Ya, perhatikan di situ ada Roh Allah diam di dalam kamu. Di dalam diri siapa? Diri orang percaya, diri orang-orang jemaat di Korintus. Ketika orang percaya kepada Kristus. Kata diam digunakan itu kata meno. Meno itu artinya tinggal. Diam, tinggal untuk selamanya. Ya, makanya kita kalau belajar di pneumatologi atau doktrin tentang Roh Kudus, perbedaan keberadaan Roh Kudus perjanjian lama dengan perjanjian baru atau setelah pencurahan Roh Kudus, ya, dalam pribadi sama, dalam keberadaan dalam diri orang percaya itu berbeda. Kalau dalam perjanjian lama dia tidak tinggal tetap, tidak permanen, keluar masuk, ya kan ya, ya tergantung ketaatan pada saat itu. Tapi ketika orang sudah percaya kepada Kristus, itu berdiam untuk selamanya, tinggal untuk selama-lamanya. Siapa yang menjamin itu? Allah Yesus sendiri yang mengatakan itu. Ya, di Yohanes 16:14. Coba kita buka dulu Yohanes 16. Kalau nggak salah Yohanes 16 ayatnya yang ke-14. Yang kemarin itu yang keju itu. Nah, Yohanes 14:16 ya.
Coba. Ia akan memulihkan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sorry, terbalik. Yohanes 14 ya, 14 ayat 16. Ya. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, penolong yang lain tadi ini adalah Roh Kudus, ya. Roh Kudus, Parakletos, dikatakan ia akan menyertai. Roh Kudus akan menyertai kamu selama-lamanya. Berarti ketika orang sudah percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus itu tinggal selama-lamanya dalam diri orang percaya. Ya, seperti ya. Oke. Jadi itu udah jelas ya. Oke. Ya. Nanti aja deh. Baik, kita perhatikan. Jadi perjanjian baru memberikan pernyataan yang jelas tentang Allah yang mengutus anaknya ke dalam dunia. Kayak Yohanes 3:16. Ini kita udah hafal ya. Coba kita perhatikan. Ini sebagai pembuktian dari ketrinitasan dan atau juga membuktikan pribadi yang berbeda ya. Yuk, silakan baca Yohanes 3:16. Bagi yang sudah hafal boleh apa bahasa Alkitab. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga yang memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Ya, dari ayat ini sudah sangat jelas sekali sebenarnya ya. Karena begitu besar kasih Allah, itu theos. Theos ya, pribadi yang pertama. Ya, sehingga dia mengaruniakan anaknya. Berarti ini menunjuk kepada Yesus. Ya, tidak menggunakan kata theos kepada Yesus di sini. Karena kurios, Lord, kalau bahasa Inggrisnya, Lord. Ini udah beda, ya di sini aja udah beda, menunjukkan pribadi yang berbeda. Anak yang tunggal, monogenes, hanya satu, ya, satu-satunya. Nah ini yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh kekal. Ini aja udah menunjukkan satu ketrinitasan sekaligus menunjukkan perbedaan dari pribadi itu, pribadi Bapa dan pribadi anak. Ya, kalau misalnya sekali lagi kalau memang itu pribadi yang sama, seharusnya begini. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini sehingga telah mengaruniakan Allah. Itu aja. Ya, mengaruniakan Allah atau Allahnya. Kan gitu. Nah ini luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan lagi satu, coba Pak. Yohanes 10 ayat 30. Yohanes 10 ayat 30. Silakan. Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Aku itu siapa itu? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Lalu dikatakan Bapa. Berarti yang mana itu? Pribadi yang pertama. Kalau dia mutlak satu pribadi, Yesus tidak perlu mengatakan demikian. Betul nggak? Nggak perlu mengatakan demikian. Aku dan Bapa. Ya kadang-kadang aku dan aku adalah satu. Kan gitu saja. Kalau hanya pribadi. Satu pribadi kan gitu ya. Nah itu. Ini ada lagi yang menafsirkan ini. Aku dan Bapa itu satu adalah satu pribadi. Keliru, salah. Ya kan gitu. Jadi kita mau pembuktian di sini tentang aku dan Bapa itu pribadi yang berbeda. Jadi tentang Bapa dan Anak yang mengutus Roh Kudus itu juga menunjukkan pribadi yang berbeda. Ya berbeda. Ya, pribadi yang berbeda. Oke. Jadi dalam perjanjian baru dapat melihat itu misalnya Bapa berbicara kepada Anak. Coba kita lihat Markus 1:11. Markus 11. Markus, ya nggak tahu game ini pemahaman orang yang mengatakan Tuhan itu hanya satu pribadi mutlak aja. Ya, tidak ada Bapa dalam kekekalan, tidak Anak dalam kekekalan, pribadi Roh Kudus dalam kekekalan. Tidak ada. Ya kan itu teologi kacau. Nah, itu yang dikatakan oleh JT itu ya. Coba kita lihat dulu. Markus, silakan. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Markus 1 ayat 11 ya Pak ya. Lalu terdengarlah suara dari surga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ya. Nah, kalau perhatikan di sini,
Ya, Markus 1 ini ayat kita perhatikan 11. Apa situ? Ini perbincangan tentang apa di sini? Ya, luar biasa ya. Jadi kalau kita perhatikan di Markus lagi tadi, minta tolong baca lagi Pak, Markus 1 ayat 11 tadi. Ya. Lalu terdengarlah suara dari surga. Nah, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. ya, ada kata terdengarlah suara dari surga. Suaranya siapa itu? Ya kan? Bapak. Bapak. Ya, lalu engkaulah anakku yang kukasih, siapa itu? Yesus. Tuhan. Ya, ya, Yesus. Dengan kepadamulah aku berkenan. Nah itu. Nah, kalau dia pribadi yang sama, hanya satu pribadi saja, ini sangat bertentangan dengan pandangan itu. Ada yang berbicara yang lain kepada Yesus loh, yang dibaptis pada saat itu. Dan masuk ke akhir adalah pribadi yang kedua, lalu yang berbicara dari surga adalah Bapa, lalu pada saat itu ada Roh Kudus. Kan? Ini sudah sangat jelas. Makanya nggak habis pikir saya orang yang mengatakan itu ya tidak ada pribadi Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, 3 pribadi yang berbeda. Waduh. Lalu bagaimana cara memahaminya ini? Saya juga bingung bagaimana cara memahaminya ini. Ya kan gitu. Ya, jadi ini kemudian kita perhatikan lagi, anak berbicara kepada kalau tadi Bapak berbicara kepada anaknya, kalau sekarang anak berbicara kepada Bapak. Matius 11. Ya, kita lihat Matius 11. Matius 11. Coba kita baca ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan baik orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Terus ayat 26 sampai ayat yang ke 26 Pak, sampai 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. 27. Enggak, sampai situ aja Pak, cukup Pak. Nah, kalau kita perhatikan di sini 2 ayat ini dan baca seterusnya nanti, ini Yesus berbicara kepada siapa ini? Berbicara kepada diri sendiri. Hah? Aku bersyukur kepadamu siapa? Ya Bapa. Ya, Bapak. Ya Tuhan langit dan bumi. Nah, memang ada sebagian yang mengartikan ini, oh ini salah satu ayat yang menunjukkan Yesus bukan Tuhan. Dia manusia. Masa Tuhan berbicara kepada Tuhan? Kalau orang nggak paham, ya. Masa Tuhan berbicara kepada Tuhan gitu ya. Nah ini Yesus sebagai manusia memang betul berbicara kepada Bapa. Dia adalah sebagai Tuhan, dia adalah Tuhan. Ya, yang berbicara. Ini juga sudah menunjukkan 2 pribadi yang berbeda, bahkan pembuktian dari Trinitas, Tritunggal. Ya. Nah itu makanya saya tidak putus heran saya. Kenapa sampai orang mengatakan demikian ya? Ya, di ayat 27 kita perhatikan juga demikian. Nah, sekarang kita perhatikan. Kemudian Roh Kudus berdoa kepada Allah dalam hati orang percaya. Roma 8:26. Coba kita lihat Roma 8:26. Demikian juga orang membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Perhatikan di situ. Roh membantu kita dalam kelemahan kita, tapi perhatikan dikatakan di sana, sebenarnya kita tidak tahu berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada siapa? Kepada Allah. Ya kan? Kalau dia satu pribadi saja, Roh berdoa kepada Roh. Jangan, ya kan? Nah itu Roh Kudus yang mengajar kita, menolong kita, yaitu Roh Allah, berdoa kepada Tuhan. Iya, Kak, ngirimnya. Ya, itu luar biasa ya. Nah, luar biasa. Jadi ini. Oke. Oh ya udah. Mari kita perhatikan lagi. Dalam perjanjian baru, ketiga pribadi Allah disebut satu bagian kitab suci. Ini sangat banyak pembuktian ayat Alkitabnya ya. Coba minta tolong baca Matius 3:16-17. Matius 3:16-17.
Sesudah dibaptis, Yesus sudah keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, kita perhatikan di sini. Di bagian ayat ini, Matius 3:16-17, kita perhatikan ada pribadi Yesus, ada Roh Allah, ada suara dari surga, yaitu suara Bapa. Ini anakku yang kukasihi. Ya kan? Nah ini sudah kita perhatikan bersama-sama. Ya. Kemudian di dalam Matius 28, yaitu terkenal dengan amanat agung. Silakan Pak. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi perhatikan, ada orang memahami dengan urutan ini menunjukkan Bapa lebih tinggi derajatnya daripada Anak, Anak lebih tinggi derajatnya Roh Kudus. Tidak selalu, nanti kita perhatikan. Ada kadang-kala Bapa yang dimulai, ya Anak yang lebih dahulu, atau ada juga Roh Kudus yang lebih dahulu. Berarti urutan ini bukan untuk mengajarkan hierarki ataupun lebih rendah satu sama lain, tidak. Ya, oke. Kita perhatikan 1 Korintus 12. Silakan baca lagi 1 Korintus 12. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Ya, ini satu roh. Ya, roh. Di sini kata roh ini tidak menggunakan theos atau krios, tidak. Ya, atau menunjukkan kepada Yesus, roh. Kemudian ada satu Tuhan. Nah, kalau ini menunjuk kepada Kristus, Lord atau kurios, ya. Nah, kemudian di sini ada kata Allah. Allah dalam satu dikatakan Allah. Nah, ini kata theos yang digunakan. Ini aja udah berbeda. Ya, tiga pribadi yang berbeda. Ya, tiga pribadi yang berbeda. Ya, nah itu luar biasa. Kemudian kita lihat lagi 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ya, Tuhan Yesus Kristus, Allah, Roh Kudus. Nah itu. Ya, ini ayat-ayat Alkitab yang sangat gamblang sekali menunjukkan kepada ketritunggalan, ketrinitasan, dan sekaligus menunjukkan pribadi yang berbeda. Ya, itu luar biasa. Yuk lanjut lagi Pak, Efesus 4:4-6. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Ya, lagi-lagi satu roh. Ya, satu Tuhan, satu Allah. Nah, ini dalam penggunaan bahasa Yunaninya pun tiga ini pribadi ini berbeda. Ya. Jadi bukan Yahweh semuanya kalau perjanjian lama. Tuhan semuanya, ya kan gitu. Ya, gitu ya. Jadi itu. Nah, 1 Petrus 1 ayat 2a, silakan. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ya, Allah atau Bapa, Roh, Yesus Kristus. Sangat jelas sekali. Ya, menunjukkan kepada pribadi yang berbeda dan pembuktian Trinitas. Wahyu 1:45. Wahyu 1:45, silakan. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus
saksi yang setia yang pernah bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa-dosa kita oleh darahnya. Ya, lagi-lagi di ayat ini ada pembuktian ya, pribadi yang berbeda ya, dan ketrinitasan. Oke. Ada catatan tambahan. Jadi satu hal yang perlu diperhatikan di ayat-ayat yang sudah dibacakan tadi disebutkan adalah bahwa urutan-urutannya tidak selalu Bapa sebagai yang pertama. Seperti satu-satunya ada di Matius 28 dan 19 ya. Baptislah mereka dalam Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ternyata di ayat-ayat yang lain tidak selalu demikian. Ya, ini sekaligus mengkanter ajaran mengatakan urutan itu menunjukkan kepada hierarki ya, hierarki ataupun menunjukkan perbedaan dalam hal kualitas ya. Oke, jadi kita perhatikan Yesus sebagai yang kedua dan Roh Kudus sebagai yang ketiga dalam urutan. Jadi urutan itu mau dibolak-balik, ini tetap menunjukkan kepada kesatuan tiga pribadi. Ya, Roh Kudus duluan tadi ada di Korintus, baru Yesus. Ada Bapa, ada dahulukan Bapa juga, ada dahulukan Yesus juga. Jadi itu jangan sampai kita terjebak dengan urutan itu menunjukkan kepada ya ketidaksetaraan ataupun hierarki. Ya. Jadi ini kalau Bapa memang lebih tinggi dari Anak, maka adalah mustahil bahwa Yesus kadang-kadang ditulis lebih dahulu daripada Bapa. Itu ya, kalau mutlak urutan pertama selalu Bapa menunjukkan perbedaan, ya seharusnya seterusnya begitu. Paulus pun harusnya begitu. Rasul-rasul yang lain juga harusnya buat urutan itu, tidak boleh dirubah, ketetapan. Tetap seperti itu. Tapi kenyataannya kan enggak. Ya. Nah, kalau Roh Kudus hanya sekedar merupakan tenaga aktif seperti yang dikatakan oleh saksi Yehova, Roh Kudus itu bukan pribadi, tapi dia tenaga aktif yang keluar dari Allah, kuasa yang keluar dari Allah. Ya, nah kalau itu betul, maka itu akan bertentangan dengan urutan-urutan tadi. Ya, nah jadi sekali lagi itu menunjukkan kepada kesetaraan. Jadi kalau setiap diurut ada urutan. Kadang Bapa duluan, Anak, Roh Kudus, atau mungkin Anak duluan, Bapa, Roh Kudus, atau Roh Kudus duluan, Bapa, Anak, semuanya itu menunjukkan kepada kesetaraan. Ya, bukan menunjukkan kepada perbedaan di dalam hal kualitas. Begitu, ya. Ya, baik, puji Tuhan. Ini nanti minggu depan kita akan lanjutkan ya. Tanggapan terhadap buku-buku Saksi Yehova masih ada tanggapan yang lainnya. Ya, sampai di sini dulu. Waktu kita diskusi ada 10 menit. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang mau ditanyakan. Silakan. Kita jam 7 Pak, berhenti. Saya mau tanya, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih, Pak. Tadi waktu masuk saya signal agak terganggu. Saya mau tanya Pak dosen mengenai tugas. Mungkin bisa diulang kembali. Yang mengenai bedah buku itu tugasnya setelah diketik dipresentasikan itu kapan itu Pak ya? Di terakhirnya hari ini atau minggu depan Pak? Baik, makasih. Saya sudah sampaikan kalau nggak salah minggu lalu. Kita ada presentasi. Ya, tugas itu dibuat. Ya, ada soft copy-nya setelah hasil dari bedah atau refleksi buku, berikan tanggapan, buat dalam bentuk video. Jadi ada dua berarti ya, soft copy dan bentuk video. Ya, kirim ke saya, itulah nanti nilai akhir. Jadi tidak ada presentasi lagi di kelas ini. Kita memungkinkan waktu kita. Ya, begitu Pak. Ya, jelas Pak. Begitu ya. Saya pikir tadi dipresentasikan Pak, makanya saya bingung. Nah, tidak, presentasikan sendiri di video. Nah, kirim hasil presentasi ke saya. Nah, begitu ya. Ya. Iya. Kan di depan kita direkam. Nah, itulah hasilnya ya dikirim. Jangan lebih dari 10 menit, paling banyak 10 menit ya, begitu ya. Oke, singkat padat. Udah Pak ya? Ya. Baik, ada yang lain silakan.
Pak, begini lagi Pak, mau tanya lagi Pak. Silakan Pak. Mengenai Bapak Pendeta Joshua Tewu ya, saya mau tanya gini Pak, mengenai persamaan malaikat dan Tuhan, karena memang saya ada baca juga personifikasinya, dikatakan bahwasannya malaikat itu setara gitu dengan, ada malaikat yang setara dengan Tuhan gitu. Makanya menjadi pertanyaan sih, karena setahu saya yang saya pelajari, malaikat itu kan makhluk roh atau makhluk kudus, dan itu berbeda jauh dengan Elohim atau Allah itu sendiri gitu. Dan beliau katakan kok bisa, karena dia kasih referensi-referensi, dan itu Alkitab mendukung bahwasannya memang Allah itu seperti malaikat gitu. Nah, kiranya ada gambaran-gambaran yang dari Pak dosen bisa berikan gitu mengenai kesetaraan antara malaikat dan Allah gitu, Elohim atau Yahweh itu gitu. Tapi menurut saya yang saya dalami, dan tidak ada kesetaraan yang selevel antara malaikat dan Allah gitu. Mungkin itu sih Pak. Baik, itu tadi terakhir, tidak ada kesetaraan Allah dengan ciptaan, malaikat itu ciptaan. Kecuali ada pemahaman kata di dalam perjanjian lama, ada disebut dengan the angel of Yahweh, ya, atau kata malak, ya, malak Yahweh, ya, yaitu menunjuk kepada pribadi dari Tuhan. Itu bukan malaikat biasa, itu adalah Tuhan itu sendiri. Karena kita perhatikan nanti misalnya ada di kitab, beberapa kitab ya, di kitab Kejadian 18, Kejadian 22 sampai Kejadian 23. Nah, di sana ada kata-kata malaikat Tuhan, M-nya besar ya, malaikat Tuhan, baru Tuhannya Tuhan besar semua, Yahweh. Nah kan? Itu disebut dengan the angel of Yahweh. Itu menunjuk kepada pribadi Allah sendiri. Ya pribadi, karena dia berfirman, karena dia berjanji memberikan keturunan kepada Abraham melalui Sarah, kemudian berjanji berikan keturunan kepada Hagar, ya, kepada Hagar, ya, menyertai Hagar, kemudian juga dengan siapa, dengan bergumul dengan Yakub, ya. Yakub itu ada di situ malaikat Tuhan. Nah, itu bukan malaikat biasa. Ya, itu adalah Tuhan itu sendiri, ya, yang bisa disaksikan, dilihat, dan terjadi di saat itu aja, di saat tertentu saja. Jadi itu tidak selalu terjadi bagi Daud, gitu kan, bagi Salomo, gitu, sudah nggak ada. Peristiwa itu hanya terjadi zamannya Abraham, zamannya Hagar, zamannya Yakub. Setelah itu nggak pernah lagi terjadi. Apalagi setelah Yesus sudah menyatakan diri berinkarnasi, dan itu tidak pernah terjadi, ya kan, gitu ya. Oke, nah itu bedakan. Tapi tidak ada setara ya dengan, makanya ajaran-ajaran seperti itu kita harus selektif, ya, kita tetap ada dalam satu prinsip atau pengajaran yang benar. Apapun itu ciptaan, siapapun ciptaan tidak akan pernah setara dengan penciptanya, gitu ya. Oke, baik Pak ya. Ya, makasih Pak. Ya. Mungkin ada yang mau nambahkan, silakan. Ada? Cukup. Cukup ya.